Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1023 sudah rilis versi bajak lautnya. Yap, tentu saja masih dalam bahasa Arara. One Piece Chapter 1023 mendapatkan judul As Alike as Two Peas in a Pot, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti dua hal yang sangat identik. One Piece Chapter 1023 kembali mendapatkan jatah cover page, di mana kali ini Oda menggambarkan Vivi sedang nangkring di pucuk dahan tertinggi dari sebuah pohon, dengan beberapa ekor burung besar dan panjang yang bertengger di lengannya. Di bawah pohon terlihat Karu yang sangat marah karena cemburu buta saat melihat Vivi malah asyik bermain-main dengan burung besar dan panjang tersebut. One Piece Chapter 1023 diawali dengan melanjutkan kembali pertarungan antara Zoro dan Sanji melawan King dan Queen. Zoro dan Sanji terlihat berdiri tegak di hadapan King dan Queen yang tengah rebahan di atas tanah setelah terkena serangan dari sepasang sayap Raja Bajak Laut masa depan. Meskipun badan King dan Queen diselimuti dengan debu, namun mereka saat ini masih dalam kondisi sehat walafiat. Di sisi lain, Chopper sangat terkejut dengan efek dari obat kuat cap ahong racikan dari para suku Mings. Sedangkan para kroconya Kaido juga sangat terkejut melihat King dan Queen bisa dijatuhkan oleh musuh. Salah satu kroco Kaido membidik senapannya ke arah Zoro, namun sesaat sebelum dia menembak, Kawamatsu muncul dan menghajarnya. Sugiono the Flower memberikan komando pada seluruh samurai agar tak mengganggu pertempuran Sanji dan juga Zoro, serta berusaha semaksimal mungkin agar pihak musuh pun tak mengganggu pertarungan mereka. Di sisi lain, Marco melihat ke arah King dan Queen yang saat ini sudah bangun dari posisi rebahan mereka. Marco pun mengingat beberapa perkataan dari mendiang Shirohige yang pernah dia ceritakan padanya. Dahulu kala sebelum era dari Mary Joyce, di atas Red Line terdapat sebuah kota yang dinamakan Kota Para Dewa. Marco yang melamun tak menyadari jika terdapat beberapa kroco dari Kaido yang mulai menembakinya menggunakan senapan. Namun Izo datang tepat waktu. Dia pun langsung menerjang ke arah Marco untuk mencegah agar peluru-peluru tersebut tidak mengenainya. Izo kemudian menembaki para kroconya Kaido. Dia mengevakuasi Marco dari tempat tersebut. Karena sudah kehabisan tenaga, Marco pun dipapah oleh Izo. Queen dan King kembali dalam pertarungan. Sebelum baku hantam, Queen pun nge-rap terlebih dahulu. Yo, serangan kalian tak mempan sama sekali yo. Kekeringan, wabah, dan api liar. Kita semua adalah ketiga bencana yang akan melindungi Kaido yo. Cep ajep. Setelah selesai nge-rap, Queen langsung menembakkan laser beam beruntun ke arah Sanji dan Zoro. Namun mereka berdua berhasil menghindarinya. Zoro menyadari jika ada sesuatu yang tidak beres dengan Sanji. Sanji berkata setelah menggunakan Kongguan Raid Suite sebanyak 2 kali, "Aku merasa tubuhku." Zoro memotong omongan Sanji. "Jangan bawa-bawa aku pada masalahmu, sialan." Sanji pun melanjutkan perkataannya. Bukan itu maksudku. Aku hanya merasakan sesuatu yang aneh." "Maksudmu, alismu yang aneh itu bukan?" ucap Zoro. "Dengan tubuhku, marimo bakayaro," ucap Sanji. Saat Sanji dan Zoro berdebat, King menerjang ke arah Sanji sambil menghunuskan pedangnya. Namun Zoro berhasil menghentikannya dengan pedang miliknya. Di sisi lain, Queen tak mau kehilangan kesempatan. Dia menyerang Zoro menggunakan teknik baru yang dinamakan Bridal Hit Fist, di mana dia merubah cakar dari rambut kuda poninya sehingga dapat mengeluarkan api. Sanji yang melihatnya tak tinggal diam. Dia pun bergerak dan berhasil menahan serangan Queen dengan kakinya yang juga mengeluarkan api. Melihat aksi Sanji barusan, Queen pun tertawa. Queen berkata pada Sanji jika dirinya pasti adalah salah satu dari robot ciptaan Germa 69. "Semua anak Judge adalah seekor robot," tambah Queen. "Kakimu itu adalah kaki robot dan dapat terbakar sesuai dengan keinginanmu, bukan?" tutup Queen. Sanji pun menjawab pertanyaan Queen. "Maafkan aku telah mengecewakanmu, tapi aku 100% manusia asli, meskipun tak ada badaknya." Queen terkejut mendengarnya. "Jadi manusia biasa saat ini mampu mengeluarkan api ya? Padahal kau juga tak terlihat seperti bagian dari ras Lunaria atau semacamnya," jawab Queen kesal. Setelah Queen menyebut nama ras Lunaria, panel kemudian langsung tertuju pada wajah King. Dia mendengarkan percakapan Queen dan Sanji dalam diam. Sepertinya King merupakan bagian dari ras Lunaria, dan dialah spesies terakhir dari ras tersebut. Sanji kemudian mengeluarkan tendangan berputarnya dengan kaki yang diselimuti api untuk menghajar Queen. Namun Queen berhasil menahan serangan tersebut dengan mudah menggunakan lengannya. Apalagi kali ini Queen melapisi lengannya dengan armamen daki.
Queen berkata jika dirinya sekarang masa bodoh dengan makhluk macam apa sebenarnya Sanji. Karena yang dilawan Sanji saat ini adalah seekor cyborg yang bahkan Dr. Vegapunk pun tak akan mampu untuk membuatnya. Di sisi lain, Zoro dan King terlihat masih bertarung. Namun secara tiba-tiba ujung dari pedang milik King berubah bentuk menjadi seperti sisir. Walhasil dua pedang yang ada di tangan Zoro berhasil diciduk oleh King. King pun mengambil dua pedang milik Zoro tersebut dan melemparnya jauh-jauh. Kemudian King melancarkan pukulan dahsyat ke arah wajah Zoro. Pukulan King hanya sedikit mengenai Zoro karena dia dengan sigap menghindarinya dan menahan pukulan King dengan pedang yang ada di mulutnya. Zoro berkata pada King jika gaya bertarungnya sangatlah aneh. King pun menjawab jika dalam sebuah pertarungan sebenarnya tak diperlukan gaya bertarung yang benar-benar pasti. Zoro mengiyakan perkataan King. Sekarang dia pun menyadari karena dari awal King tak mengatakan jika dirinya adalah seekor pendekar pedang. Zoro kemudian memungut kembali kedua pedangnya yang tadi dilempar oleh King. Lalu Zoro kembali bertarung dan berkata, "Jika memang dibutuhkan, aku tak peduli apabila aku menang dalam pertarungan ini dengan cara menggigit lehermu dan merobek batang tenggorokanmu. Karena apapun yang terjadi, aku tak boleh kalah." Di sisi lain, kakek Sugiono the Flower dan Kawamatsu mengamati pertarungan Zoro melawan King. Kawamatsu berkata jika Zoro bukanlah pendekar pedang kaleng-kaleng. Yogoro berkata jika saat melihat Zoro dia teringat dengan mantan daimyo distrik Ringo, Shimotsuki Ushimaru. Bahkan teknik berpedang mereka sangat. Itu artinya gaya aliran tiga pedang milik Zoro ternyata juga digunakan oleh Shimotsuki Ushimaru. Sehingga tak heran jika saat pertama kali Hiyori melihat Zoro menggunakan teknik Santo Ryu, dia terlihat sangat kaget, seperti dia pernah mendengar teknik itu sebelumnya. Yogoro dan juga Kawamatsu mengatakan jika kembalinya pedang Susui, pedang milik sang samurai legenda Shimotsuki Ryuma ke Wano Kuni melalui perantara Zoro merupakan sebuah hal yang sudah ditakdirkan. Selain itu, ketika Zoro dan King bertarung diperlihatkan gambar Ryuma, di mana mata kiri dari sang samurai legendaris itu juga picek, seperti mata kiri Zoro saat ini. Benar-benar sebuah kebetulan yang sangat membagongkan. Shin kemudian berpindah ke lantai 2 kastil milik Kaido. Terlihat Jack masih bertarung melawan Inuarashi. Jack akhirnya berubah ke dalam mode hybridnya. Kakinya masih berupa kaki seekor mamut, namun bagian badan dan lengannya berwujud manusia. Bentuk kepalanya berupa campuran antara mamut dan manusia, dengan gading serta gigi taring tajam dari ras manusia ikannya. Jack menyerang Inuarashi menggunakan gadingnya. Seperti apa yang terjadi di Zou, Inuarashi meremas gading Jack dan melemparkannya keluar kastil. Mereka berdua jatuh ke area tempat terbahan dari Ashura Doji. Inuarashi pun mengingat kembali siksaan yang dilakukan Jack padanya saat di Pulau Zou. Dan dia berkata jika hari ini situasinya akan sangat berbeda. Yap, berkat lubang besar yang dibuat oleh Kaido di langit-langit Onigashima, Inuarashi mampu berubah ke dalam wujud sulongnya. Shin pun berpindah ke area luar dari kastil milik Kaido, tempat pertarungan antara Perorin si permen sugus dan Nekomamushi si koceng oren barbar. Saat Nekomamushi melangkah melewati bayangan dari kegelapan malam, dia pun berubah ke dalam mode sulong. Berkat rembulan yang menyinari Onigashima saat ini, Perorin terlihat sangat ketakutan melihat wujud sulong Nekomamushi. Shin kemudian kembali berpindah ke lantai 2 kastil milik Kaido. Pertarungan kedua ninja burik Raizo dan Fukurokuju pun semakin seru. Fukurokuju mengatakan pada Raizo jika negara Wano tak bisa mempercayakan tahta kesogunan pada seekor bocah. Apalagi bocah itu mesum seperti Momo. Raizo mengatakan jika jangan pernah meremehkan seekor bocah mesum, karena sejatinya orang pasti akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Shin kemudian berpindah ke area pelabuhan Tokage. Anak buah Lau merasa ketakutan dan mengarahkan senjata mereka pada sesuatu yang mengingatkan mereka dengan sosok Kaido. Dalam 2 halaman penuh, kita diperlihatkan naga raksasa yang berdiri di hadapan Luffy. Naga itu berkata pada Luffy jika dirinya adalah Momonosuke. Luffy pun teringat kembali saat pertama kali dia bertemu dengan naga Momo di Pang Hazard. Bahkan waktu itu Luffy menganggap jika Momo adalah makanan lezat. "Momo?" tanya Luffy dengan heran. "Iya," jawab Momo singkat. Momonosuke saat ini sudah menjadi bujang lapuk berumur 28 tahun, di mana Shinobu telah melakukannya selama 20 tahun dengan kekuatannya. Shinobu menangis pada saat proses pelapukan terjadi, di mana hanya diperlihatkan Shinobu yang memegang lengan Momonosuke, sedangkan wujud bujang lapuk Momo belum diperlihatkan.
Akan tetapi, kita dapat melihat ukuran tubuh Momo dewasa yang lebih tinggi daripada Shinobu, di mana tinggi Shinobu hampir sama dengan Luffy, sedangkan pada gambar diperlihatkan Shinobu hanya setinggi siku dari Momonosuke. Sambil menangis, Shinobu berkata, "Momonosuke sama. Dia terlihat sama persis seperti... Yap, sepertinya perwujudan bujang lapuk dari Momo sama seperti Kozuki Oden. Oleh karena itu, Shinobu sampai menangis. Hal ini juga terjadi pada Hiyori yang wajahnya sangat mirip dengan ibunya, Kozuki Toki. Luffy dan Momonosuke akhirnya lepas landas. Luffy pun berteriak, "Ikuzo! Momo!" "Ah, siap!" jawab Momo. Itulah akhir dari One Piece chapter 1023. Dan alhamdulillahnya, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan, One Piece tidak libur. Yos nakama, itulah rangkuman untuk One Piece chapter 1023. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.